Saya orang Rohingya. Semua orang tahu pelarian Rohingya merata-rata merempat. Ada merempat di Indonesia, Thailand maupun Malaysia. Yang saya paling anti terhadap pelarian adalah di Malaysia. Saya pada waktu kecil di Malaysia, saya banyak dicemohon, maki hamun dari rakyat sendiri. Bahkan mana-mana hospital, mereka tidak melayan bangsa saya seperti sampah masyarakat yang terbiar. Cukuplah, janganlah setiap kebaikan dibalas dengan kritikan. Janganlah setiap pengorbanan dianggap sebagai kewajipan. Apa yang rakyat Malaysia harapkan bukanlah pujian yang melambung tinggi. Cukuplah dengan sedikit penghargaan dan kejujuran. Memang cukup tekilan dan sangat marah sebagai rakyat Malaysia apabila tengok kenyataan yang dibuat oleh si Azizah. Ini bukan kali pertama dia memburukkan Malaysia, iaitu negara yang pernah menerima dia untuk duduk. Banyak cantik Rohingya punya muka, nak warga negara Malaysia. Dasar pelarian. Hui! Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dari Indonesia sampai ke Malaysia. Malaysia menerima sebagian etnik Rohingya atas gabungan faktor kemanusiaan, sejarah, dan pertimbangan serantau. Antara alasan lainnya, Malaysia menerima Rohingya. Ramai Rohingya melarikan diri daripada konflik di Myanmar. Jadi Malaysia membenarkan ramai daripada mereka tinggal sementara atas dasar kemanusiaan. Dan etnik Rohingya itu dilindungi oleh PBB yang memegang kartu UNHCR. Setelah Malaysia memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, makan gratis setiap hari, ini ada salah satu etnik Rohingya yang bermula boleh bersuara di publik setelah diberikan pendidikan di Australia, menghina Malaysia, mencaci maki, dan seolah-olah etnik Rohingya ini serupa sampah masyarakat. Berikut saya sudah mengumpulkan video-video dari netizen Malaysia mengenai hal ini. Kita simak dulu bersama-sama agar kita boleh memahami dan juga boleh mewaspadai apabila etnik Rohingya masuk ke negara kita. Ini di Aceh nih geng ya, di Indonesia nih geng. Mahasiswa Aceh paksa pengungsi Rohingya ke Kemenkumham naik kok. Saya orang Rohingya. Semua orang tahu pelarian Rohingya merata-rata merempat. Ada merempat di Indonesia, Thailand maupun Malaysia. Yang saya paling anti terhadap pelarian adalah di Malaysia. Saya pada waktu kecil di Malaysia, saya banyak dicemohon, maki hamun, hina-menghina dari rakyat sendiri. Bahkan mana-mana hospital, mereka tidak melayan bangsa saya seperti sampah masyarakat yang terbiar. Wow. Justeru, bangsa saya tiada hak keistimewaan langsung sebagai rakyat yang menetap di Malaysia. Beginikah rakyat Malaysia melayani bangsa saya sedemikian? Sedarlah wahai rakyat Malaysia, bumi ini milik Allah. Allah tidak memilih tuan tanah manakah yang terpilih menuju ke syurga Allah. Allah tidak pernah tidur. Sedarlah wahai rakyat Malaysia. Bangsa saya dibuat macam komunis, diludahi dan diterajang dengan hilang keperi kemanusiaan. Saya ingin sekolah di Malaysia. Tiada tempat. Di mana tempat saya belajar? Dalam hutan itulah sekolah saya. Di Malaysia, anak-anak Rohingya tidak bersekolah seperti mana pelajar-pelajar Malaysia sekolah. Apakah patut kerajaan Malaysia tidak berhati perut melihat anak-anak Rohingya merempat ke sana ke sini? Kita sedia maklum,
Tidak semua negara ingin jadikan negara ketiga sebagai tempat perlindungan untuk anak-anak Rohingya. Ini negara yang tidak adil. Kami mahu keadilan setiap negara. Dahlah menumpang negara orang, mengutuk negara orang lain. Rasakan semua ini. Mohon maaf sangat-sangat ya. Sebetulnya video itu video kita buat sendiri yang aslinya Siti Azizah ataupun etnik Rohingya yang menghina Malaysia ini memakai bahasa Inggris agar mudah dipahami, kita rubah menjadi bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Sekarang kita tengok reaksi-reaksi ataupun tanggapan-tanggapan dari netizen-netizen Malaysia dan juga Indonesia. Ini adik Aziza ni. Adik Aziza. Nur Aziza Adik sepatutnya kena bersyukur dan berterima kasih. Sebab kita Malaysia, orang Sabah dah besarkan kamu. Sekarang adik kat Australia kan. Adik sampai sana, adik janganlah kutuk orang Malaysia. Betul tak? Adik sepatutnya kena tanya ke kerajaan Australia macam mana nak bawa anak-anak ni semua pergi sana macam adik pergi sana. Ataupun adik kena tanya pada kerajaan Australia ataupun kerajaan-kerajaan lain kat luar negara tu supaya cari sikit dana, hantar dekat sini untuk membelajarkan anak-anak adik ni, anak-anak ni daripada duduk tepi jalan isap gam. Isap gam ni dik. Kau pergi kutuk negara Malaysia buat apa? Apa kita orang boleh buat? Betul tak? Kita orang bawa korang dekat sini. Ada ramai yang berjaya daripada sini pergi ke luar negara macam adik ni. Tapi yang tak berjaya tu kita nak bawa macam mana? Macam mana? Adakah Australia punya kerajaan ataupun US punya kerajaan nak ambil budak-budak ni? Tak ada. So kita orang lah jadi pak sanggup. Kau tahu apa tu pak sanggup? Lepas tu kau duduk sana kau kutuk lagi kita orang. You know what you must do or not? You should gather all your people to collect some money and send over here for the school for these children. And don't expect from us also. You can't expect everything we give you because when we give, this is what happened. This happened in your country, this is happening in our country also. Now you go to Australia, you kutuk orang Malaysia. This is very, very bad. Very, very bad. Ungrateful. You tahu tak apa tu ungrateful? Orang kacang lupakan diri. Ungrateful. Jangan jadi macam tu adik. Dosa besar kau. Nanti apa yang kau dapat kat Australia tu pun kau takkan dapat lah kau buat kau macam tu nanti. InsyaAllah. Okay. Bab reputation ni, it's prinsip bro. Personally pun, I tak kisah kalau orang tak suka I ke, tak bersetuju dengan I ke. That is their personal opinion kan. Tapi bila diorang dah cross the line jadi defamation, jadinya diorang bukan argue dengan kita berdasarkan fakta, tapi dia dah start cakap benda-benda yang tak betul, dia dah start menipu. Dekat situlah I draw the line. I as a Malaysian wouldn't say that we are perfect. We are not. There are a lot of things that we have to improve upon. But to say that we are an extension of the cruel regime that they have gone through, itu melampau. So that is not true. And when you say that on a global platform where Malaysia is trying to compete globally, sebab siapa-siapa yang pernah represent negara, yang pernah represent company diorang untuk head certain projects internationally, you will know. We as Malaysians, we're trying to position ourselves. Dekat ASEAN, kita orang nak jadi peace broker, kita orang nak set up policies and also structures supaya kita orang boleh bantu each other. But all of that tak akan berkesan kalau orang semua tak respect kau. Faham tak? So doesn't matter whether you're talking about a country or an individual. Kalau nama kau dah busuk, especially kalau nama kau busuk bukan disebabkan fakta tapi disebabkan penipuan, siapa tak marah? Cukuplah, janganlah setiap kebaikan dibalas dengan kritikan. Janganlah setiap pengorbanan dianggap sebagai kewajipan. Apa yang rakyat Malaysia harapkan bukanlah pujian yang melambung tinggi. Cukuplah dengan sedikit penghargaan dan kejujuran. Dengan izin, saya akan menggunakan bahasa Inggeris kerana mesej ni adalah untuk mereka di luar negara yang mungkin tidak memahami keseluruhan berita. To Ms. Nur Aziza, I listened to your speech in Australia and I believe many Malaysians felt hurt by your words. Because without that, decade of compassion were reduced to a few minutes of criticism. Had Malaysia not opened his door to your community, you might never have had the opportunity to stand on the stage in Australia and criticize about Malaysia today. Not because we do not care about refugees, not because we do not understand suffering, but because your speech didn't tell the whole story.
Before I was admitted to the bar as a lawyer, I had to go through my pupillage and legal aid training, where I had the opportunity to work with UNHCR on matters involving refugee and asylum seekers in Malaysia. During that time, I saw the first hand how complicated the refugee situation was. I remember helping to release a Rohingya refugee who had been detained in an immigration detention center for 6 months. When he was finally released, I still remember the relief and gratitude on his face. That experience stayed with me. So when I speak about these issues, I'm not speaking from ignorance. I know that suffering that refugees go through. I know what happened to the Rohingya peoples is tragedy. No one should be forced to flee their home because of persecution. But I also know something else. Malaysia did not create this tragedy. Myanmar did. Yet somehow in your speech, the country responsible for the crisis were barely mentioned. Instead, much of the attention was directed towards Malaysia. Malaysia is not a perfect country. No country is. But Malaysia has opened its door to Rohingya refugee for decades. And I believe that says something beautiful about our country. As a Muslim majority nation, many Malaysians are guided by the values of compassion, mercy, or helping in those in need. Countless Malaysians have shown kindness to people seeking to refuge here. Many Rohingya found safety in Malaysia when they had nowhere else to go. All of this happens despite Malaysia having no legal obligations under the Refugee Convention. That is why many people felt disappointed by your speech. When you stand on an international stage and speak about Malaysia, it's important to tell the whole story. You can talk about the challenges, you can call for improvement. Those conversations are important, but surely there should be some acknowledgement of the country and the people who helped your community survive. Ms. Noor Aziza, I understand your journey as a refugee was painful and far from easy. No one should have to experience the fears, uncertainty, and the harsh that you and many others have endured. But I hope that when you tell your story, you do not see yourselves only as a victim of persecution. I hope you also remember the peoples, communities, and the country that extended their kindness when your community needed it most. Because your story is not only a story of suffering, it's also a story of people who chose to help. Gratitude does not weaken your message, it strengthens it. Criticism without appreciation can create resentment. Thank you. refugee who was displaced in Malaysia. When I was in Malaysia, accessing healthcare was incredibly challenging. Besides access to healthcare, it's the exorbitant. Memang cukup terkilan dan sangat marah sebagai rakyat Malaysia apabila tengok kenyataan yang dibuat oleh si Aziza. Ini bukan kali pertama dia memburukkan Malaysia, iaitu negara yang pernah menerima dia untuk duduk. Dia lari, dia pergi Sabah, dia duduk selama 8 tahun, duduk kat Malaysia. Dia Rohingya dekat Malaysia ni sangat susah untuk mendapat akses perubatan hospital. Kau tu banyak sangat bergelimpangan dekat hospital, masuk hospital, sikit-sikit beranak, lepas tu tak mampu bayar ni. Baca berita ni, sanggup kau buat kenyataan yang macam ni? Syarat melepaskan anjing yang tersepit kau ni telah menyebabkan rakyat Malaysia makin bertambah benci dan tak suka dengan kaum Rohingya. Ada rakyat Malaysia untuk stop funding menderma kepada UNICEF dan juga UNHCR. Tak perlu dah bazir duit korang untuk benda-benda macam ni. Just stop it. Rakyat Malaysia dah penat menjadi orang baik. Rakyat Malaysia dah penat kesian dekat orang lain. Malaysian, kita kesian dekat diri sendiri dulu, okay? Even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children. Mungkin belum muncul di feed kalian ya, mbak-mbak tadi itu namanya Noor Azizah. Dia itu pengungsi Rohingya. Ini orang Indonesia ya? Rohingya, apa sih nyebutnya? Ya itulah pokoknya itu ya, bangsa R itu. Dan sudah jadi refugee di Australia dan sekarang dia bekerja di UNHCR. Dalam speech-nya itu dia bilang bahwa Malaysia, Indonesia, dan Thailand tidak memperlakukan pengungsi Rohingya itu dengan baik. Ya, oke. Pertama gini. Menurut aku memang sudah sepantasnya Indonesia itu sudah tidak lagi jadikan negara kita sebagai alokasi pengungsi ya, udah cukup. Karena aku juga punya teman-teman yang menunggu sampai puluhan tahun untuk diterima di negara yang mau nerima pengungsi ini. Rata-rata mereka itu nggak ada yang mau tinggal di Indonesia kok. Tapi akhirnya terpaksa menikah sama orang sini ya karena kejelasannya dari UNHCR itu memang tidak pernah terang. Jadi akhirnya mereka berusaha menerima apa adanya. Bahkan ada beberapa temanku yang bahkan sampai meninggal di Indonesia. Nggak pernah lagi ketemu keluarganya dan lain-lain. Cuman menurut aku kayaknya nggak adil kalau Mbak Noor Azizah ini komplain soal keadaan pengungsi di Indonesia. Aku nggak mau ngomongin Malaysia dan Thailand ya. Keadaan pengungsi di Indonesia. Karena apa? Di Indonesia sendiri tuh kemiskinan tuh udah ugal-ugalan gitu loh.
Jadi Iya, iya, gimana iya. kamu harapkan orang yang bukan warga negara kita harus ngurusin juga gitu loh. Dan kalau kamu memang kerja di UNHCR, ya at least kabulkan gitu loh mereka untuk pindah ke negara yang mereka inginkan, yaitu Australia Betul. gitu. Aku tuh kadang-kadang berpikir jahat ya, apa biarin aja ya orang Rohingya ini pergi dari Indonesia naik perahu biar di Australia, nggak usah dicegat gitu loh tengah jalan. Nanti kan orang Australia juga kelimpungan gitu, mau diapain ini orang sebanyak ini. Banyak cantik Rohingya punya muka. Nak warga negara Malaysia. Dasar pelarian. Pui! Sorry, pui itu memang tak ada. Saya tambah-tambah je. Muka banyak cantik. Cantik eh? Handsome tak? Terima kasih. Okay, terima kasih. First part. Second part. Nak warga negara Malaysia. Tak. Okay, saya tak minta, kita tak minta. Okay, dan kita nak cakap, nak clearkan misunderstanding ni. Yang kita tengah fight, yang kita tengah lawan untuk menjadi apa warga negara Malaysia. Tak, kita tak minta, kita tak lawan dari warga negara Malaysia dan juga kerajaan Malaysia. Tak, kita terima yang kita ni pelarian dan itu adalah takdir kita. Solution jangka masa panjang ialah kita kena balik ke negara asal kita, iaitu Arakan Myanmar, atau kita kena pergi ke negara ketiga, iaitu Amerika, Kanada, Europe, mana-mana je lah. Okay? Dan kita di Malaysia hanyalah sementara, temporary. Okay? Malaysia adalah negara transit dan kita, walaupun kita beberapa orang lahir, banyak orang lahir di Malaysia macam Putra tak minta pun. Putra tak minta yang Putra nak jadi orang Malaysia atau minta hak sama rata orang-orang Malaysia yang seperti orang Cina, Melayu, India, Sabah, Sarawak. Tak. Okay, so Kalau semua pelarian Rohingya mempunyai sifat, watak, dan juga adab yang menyerupai dengan putra Arakan Prince yang seperti video yang terakhir ini, saya rasa Malaysia juga welcome, Indonesia pun juga welcome, karena Malaysia itu sudah membantu. Dan seharusnya pelarian Rohingya ini dah terima kasih kepada negara-negara transit, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Karena orang dah diberi makan itu seharusnya dah bersyukur, bukan malahan menggugat, komplain di negara luar seolah-olah menjatuhkan, menjelekkan negara yang orang dah dibantu. Saya sebagai orang Indonesia itu pun juga ikut murka apabila kita mendapatkan ataupun mendengarkan informasi yang tak sedap kita dengar, apalagi orang Malaysia. Ya wajar ya kalau orang Malaysia itu marah, sebab dia itu udah ikhlas memberikan bantuan seikhlasnya, semampunya kepada pelarian Rohingya yang jumlahnya itu ratusan ribu. Tapi apa balasannya? Macam inikah yang awalnya demi peri kemanusiaan, tapi endingnya dibuat hati dah sakit. Untuk orang Malaysia, apa aja yang korang akan keluarkan di dalam hati korang setelah tahu video viral macam ini sampai mendunia? Coba tulis di kolom komentar. Dan disclaimer, saya buat video ini bukan untuk menjatuhkan salah satu negara, melainkan di sini kita tukar pendapat agar kita boleh belajar bersama dengan pikiran kita dan korang masing-masing. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan dalam semua video yang saya tayangkan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.